Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Ide gagasan presiden 3 periode karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati. Malah saya ingin membatasi 1 periode saja, tapi 6-7 tahun. Ada upaya untuk merubah Undang-Undang Dasar menjadikan jabatan presiden 3 periode yang dikatakan oleh Bu Mega. Kemudian tiba-tiba wacana 3 periode ini tiba-tiba juga diam-diam diselipkan, tiba-tiba langsung diketok aja. Nah kalau 3 periode nggak pernah puas Pak. Setelah itu berapa? 4 periode. Setelah itu dibuka kerannya. Setelah itu ujung-ujungnya apa? Seumur hidup. Dengan alasan kita kan masih hebat, masih kuat, masih diperlukan. Nah kalau seperti itu Pak, rasa-rasanya darah keringat air matanya para reformis, para pejuang-pejuang reformasi itu seperti tidak ada harganya. Kalau wacana 3 periode mau dibuka ya memang harus ada perubahan konstitusi, karena konstitusi kan membatasi 2 periode saja. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau ditanyakan kepada saya termasuk kurang sepakat 3 periode. Malah saya ingin membatasi 1 periode saja, tapi 6-7 tahun. Atau tadi boleh lebih dari 1 periode tetapi ada jeda, tidak boleh berturut-turut untuk menghindarkan incumbent ikut nyalon yang membuat masa jabatannya tidak efektif. Dan yang kedua ya potensi untuk abuse of power begitu, menggunakan fasilitas publik, dana publik atau aparatur negara begitu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kita tahu bahwa untuk bisa 3 periode ini harus mengubah ketentuan konstitusi. Tetapi kalau memang perubahan konstitusi dilakukan, saya malah menyarankan tadi 1 periode saja 6-7 tahun, atau lebih dari 1 periode tapi masa jabatannya dijedah atau diselingi begitu. Masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan ide gagasan presiden 3 periode karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati. Saya kira kita kembalikan pada konstitusi dulu aja. Dan kenapa harus cukup 2 periode saya kira ini sudah bagian dari ruang kompromi demokrasi kita selama ini. Ini wacana perubahan masa jabatan 3 presiden ini sebetulnya untuk siapa gitu. Nah saya kira ini menjadi faktor yang perlu menjadi diskursus kita di tengah-tengah masyarakat kita agar masyarakat tidak sesat dan disesatkan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak membimbing dan mencerahkan bangsa kita. Maksud saya ini sekarang juga ada kaos yang menggambarkan 3 periode. Nah, saya hanya bilang kalau mau bergerak ke arah itu harus sesuai dengan kehendak rakyat. Melalui apa? MPR yang punya wewenang untuk mengamandemen. Partai Demokrat menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode. Partai Demokrat menilai masa jabatan presiden lebih dari 2 periode akan memunculkan anggapan penyalahgunaan kewenangan. Belum ada ide itu. Kami belum melihat urgensi dan relevansi gagasan itu. Tapi sebagai sebuah gagasan tentu kita coba untuk menggali dan menangkap konteks yang memproduksi gagasan itu, kata Ketua Fraksi Demokrat Beni Kaharman. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, mengatakan bahwa wacana Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia 3 periode merupakan hal yang realistis. Sebab, pernah ada pemimpin republik ini yang menjabat lebih 2 periode. Itu realistis 3 periode karena zaman Bung Karno lebih dari 2 periode. Soeharto lebih dari 2 periode, kata Effendi saat diskusi virtual pada Sabtu, tanggal 5 Juni tahun 2021. Menurut dia,
Masalah periodisasi itu merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD RI 1945. Jadi, saat ini ketika ada wacana untuk 3 periode merupakan hal yang baik. Katakan saat ini atau mewacanakan untuk 3 periode, dan di situ berpeluang kembali untuk meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Saya kira hal baik juga, ujarnya. Selain itu, Herman menilai masa jabatan presiden saat ini masih ideal. Ia berharap masa jabatan presiden 2 periode dapat dijalankan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dengan baik. Jadi tetap ideal untuk dijalankan, dan jika menganut amanat UUD hasil amandemen keempat, tentu 2 periode ini sudah dijalankan Presiden SBY, dan menghasilkan negara yang baik, dan ini juga mudah-mudahan dapat dijalankan Pak Jokowi dengan baik, ujarnya. Perihal dugaan perpanjangan masa jabatan presiden sebelumnya, yang dilontarkan oleh Amin Rais melalui YouTube channel Amin Rais Official. Mulanya, Amin mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah yang betul-betul luar biasa skenario dan backup politik, serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita, Pak Jokowi, bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik, sesuai dengan selera rezim, ujar Amin. Amin kemudian mengatakan, setelah lembaga negara itu bisa dikuasai, Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Salah satu agenda sidang istimewa itu adalah memasukkan pasal masa jabatan presiden 3 periode. Effendi Simbolon mengatakan bahwa wacana Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia 3 periode merupakan hal yang realistis. Pengamatan saya teman-teman partai di lain juga setuju, pengamatan saya tidak mengklaim. Karena umumnya enak dan nyaman, tinggal konstituen masyarakat melihat daripada harus mencari figur baru, coba-coba. Ya presiden ini aja kita teruskan. Ini yang kami rasakan juga, baik di Senayan maupun kehidupan sehari-hari, jelas dia. Sementara politisi Partai Golkar, TBS Hasan Syazili berbeda pandangan dengan rekan koalisinya terkait wacana jabatan Presiden Jokowi, ditambah 3 periode. Menurut dia, Golkar belum membahas sama sekali soal adanya wacana perubahan konstitusi UUD RI 1945.